Eksekusi rumah warga di Pulau Gebang Cakung diwarnai bentrokan. Menolak swab tes, pengendara yang melintas di Suramadu mengamuk. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menantang Rizal Ramli debat soal haji. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ani sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait kericuhan saat eksekusi rumah warga di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap berjalan. Bentrokan terjadi saat eksekusi rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saling dorong antara aparat dan warga pun tak terhindarkan. Warga menolak rumahnya dieksekusi dan memilih bertahan. Pemilik rumah berdalih memiliki surat-surat atas lahan yang ditempati. Jadi saya itu di rumah ini beli tanah sawah hampir 1,5 meter itu saya beli, Pak. Saya uruk. Berapa tahun kemudian saya bangun sampai sekarang masih utang. Kok tiba-tiba saya disuruh kosongin rumah saya? Saya beli, kan saya lihat prosedur suratnya, AJB, semua liwat benar. Kenapa kok saya tiba-tiba mau dieksekusi? Maaf ya, saya pakai masker untuk menjalani protokol. Nah, saya sekarang disuruh kosongin rumah saya dengan alasan mereka juga punya surat, tapi ahli waris sendiri menyatakan tidak kenal mereka. Adapun ada perlawanan dari pihak para termohon, itu hak hukum dari mereka, dan itu di tingkat pertama di NO. Jadi pada prinsipnya kalau sudah tingkat pertama di NO, itu perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, jadi eksekusi tetap dilaksanakan begitu. Nah ini ada 3 sertifikat dan ini ada beberapa rumah yang terpecah-pecah gitu ya. Dalam eksekusi ini petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi provokator. Meski sempat mendapat pengadangan, petugas tetap mengeksekusi rumah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pengendara yang terjaring operasi penyekatan terlibat keributan dengan petugas. Pengendara tersebut menolak mengikuti swab test saat akan melintasi jembatan Suramadu. Keributan antara pengendara dengan petugas penyekatan di pintu keluar jembatan Suramadu, sisi Surabaya terjadi pada Senin petang kemarin. Pengendara yang terjaring operasi penyekatan marah karena menolak swab antigen oleh petugas. Ketika mencoba berkelit, pengendara ini dihadang petugas yang memaksanya kembali ke tenda swab tes antigen. Namun ia melawan dan menantang petugas hingga terjadi keributan. Petugas akhirnya mengamankan pengendara yang diketahui bernama Amir asal Sampang, Madura. Ia pun akhirnya meminta maaf dan bersedia di swab tes. Kemarin yang satu insiden tersebut, orang tersebut langsung kita amankan, kemudian kita dudukkan, kita berikan minum, berikan pengertian. Alhamdulillah dia sudah menyadari kegiatan ini. Memang mungkin psikologi seseorang tersebut lagi ada sesuatu hal yang mungkin di dalam dirinya ya butuh ini ya. Akhirnya mereka mengerti dan juga sudah langsung dilakukan swab. Artinya yang bersangkutan itu menolak awalnya, Bu? Awalnya menolak ya. Petugas gabungan dari Satgas COVID-19 dan kepolisian juga kerap kali kerepotan dengan banyaknya pengendara yang kabur sebelum hasil swab tesnya selesai. Pengendara yang kabur akan dilacak alamatnya dan kasusnya diserahkan ke Satgas COVID-19 untuk ditindaklanjuti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Usai menjalani 10 bulan masa tahanan IGD Ari Astina atau Jerings bebas murni dari Lapas Kerobokan Badung, Bali. Jerings sebelumnya menjadi terpidana dalam kasus ujaran kebencian. IGD Ari Astina atau Jerings keluar dari Lapas Kerobokan disambut oleh istri dan kerabatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
seorang pria sempat terburu-buru memakaikan Jerings masker sebelum keluar dari lapas Grobogan. Tak satu pun pernyataan disampaikan oleh Jerings, meski sejumlah awak media berulang kali melontarkan pertanyaan kepadanya. Jerings divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan dalam kasus ujaran kebencian ID Kacung WHO. Jerings dan istri langsung bergegas ke kediaman orang tuanya di kawasan Gianyar untuk menjalankan ritual pembersihan diri secara Hindu. Usai melakukan pembersihan diri, Jerings dan Nora bersujud di kaki sang ibu memohon restu dan meminta maaf. Sebelumnya meski akan tetap mendukung setiap keputusan Jerings, Nora berharap sang suami lebih bijak dalam bertindak. Nora pun akan merayakan kebebasan Jerings dengan berbulan madu. Pertama kali sih kita pasti melakukan melukat ya, tradisi emang kita harus mensucikan diri. Mungkin banyak aura yang negatif di dalam penjara sana, jadi harus dibersihkan di Jering. Karena memang dari pihak orang tuanya Jering, dari bapak, dari ibu kandung juga menyarankan untuk kami honeymoon dulu, setelah itu baru kerja seperti itu. Kalau honeymoon paling seminggu ya, karena setelah itu harus kerja kembali. Ya sih, cuma pengen dia lebih bijak aja sih, jangan sampai diri dia menjerumus lagi ke ruang gelap yaitu penjara. Karena diri dia yang susah nantinya. Tapi akan mendukung semua sikap politik Jering nggak nantinya setelah bebas dari penjara? Mendukung tapi ada aturannya. Sebelum bebas, drummer Superman is Dead Igede Ari Astana atau Jerings memiliki rentetan kasus ujaran kebencian yang menjeratnya. Dari kasus tersebut, Jering melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman is Dead Igede Ari Astana alias Jering ke Polda Bali. Jering dilaporkan atas unggahan di akun Instagramnya pada 13 Juni 2020 lalu yang disebut telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Dalam keterangan unggahannya, Jering meminta agar ID Bali dibubarkan. Terkait laporan ini, Jering diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak kepolisian pun mengirimkan surat panggilan untuk Jering. Sementara itu, pada Agustus 2020 lalu, Jering resmi ditahan di Polda Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penetapan Jering sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Jering pun dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Selain itu, aksi walkout Jering dalam sidang ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar Bali merupakan yang pertama kalinya terjadi. Namun aksi tersebut tidak mengganggu sidang secara keseluruhan. Surat dakwaan terhadap Jering tetap dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jering walk out dari persidangan karena merasa dirugikan hakim. Sebelumnya, pihak Jering meminta persidangan digelar secara offline, namun pengadilan menolak keinginan Jering. Pengadilan Negeri Denpasar tetap menggelar sidang secara online. Hakim dan jaksa berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sementara terdakwa Jering berada di gedung di Treskrimsus Polda Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi komplotan copet di Masjid Raya Mujahidin Bandung terekam CCTV. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.